Ya, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Anda yang sudah menunggu sejak pukul 8, mohon maaf sudah sedikit terlambat, tapi better late than never ya. Iya, Mas. Yang pasti kita sudah lengkap formasinya. Saya Aldi Susanto yang akan memandu Anda bersama para narasumber luar biasa kita pagi hari ini. Topik kita hari ini adalah menarik sekali, budaya kantor. Ya, Anda yang belum tahu, saya kasih tahu, budaya kantor itu bisa jadi resep rahasia untuk kerja lebih produktif, bukan begitu Bu Novi? Iya, betul Mas Aldi. Iya, oke. Selain ada ibu kita, bukan Kartini tapi ibu kita Novi dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Sehat Bu Novi? Sehat alhamdulillah Mas Aldi. Ya, makin cerah ya. Makin cerah ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, oke. Dan tadi kita menunggu-nunggu dan akhirnya sudah hadir juga di studio. Matur nuwun sudah berkenan hadir memenuhi undangan MSC dan Mercury, Pak Aditya Prasetya ST MSc MM, COO dari PT Aditama Mitra Nusantara. Koreksi nama kalau saya salah, Pak Adit. Apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah sampai sini sehat berarti. Sampai sini sehat. Ya, Cuman ya, kalah ya. glowing sama Bu Novi. Oh, Enggak lah, sama glowingnya. COO sama CEO itu kan cuman beda ladang aja gitu ya. Sama-sama C-nya, C-level gitu kan. Oke, Pak Adit, kita kenalan dulu ya. Tadi saya sudah ngulik-ngulik sedikit dari teman-teman kerjanya Pak Adit. Ada Mas Edi sama Mbak siapa tadi itu? Mbak siapa? Mbak Rina. Rena. Mbak Rena dan Mas Edi yang sudah ngasih tahu kita PT Aditama Mitra Nusantara. Iya. Bagi yang belum kenal, perusahaan ini bergerak di bidang apa Pak Adit? Sebenarnya kami sekarang penyedia solusi ya. Penyedia solusi. Penyedia solusi, jadi mungkin sedikit flashback awal berdirinya kami sebenarnya perusahaan yang ikut lomba startup. Awalnya. Tahun berapa itu Pak? Mulai Aditama Mitra Nusantara itu didirikan tahun 2019. Jadi waktu pandemi itu Iya. ya biasalah kita banyak work from home. Jadi coba ada ide itu kita implementasi lah. Nah, dengan membuat AMN ini, Aditama Mitra Nusantara, kami sebutnya AMN. AMN ya. Kami ikut lomba startup di beberapa dan alhamdulillah ya masuk terus di final lah sampai beberapa kali kami diundang untuk seperti itu. Jadi sebenarnya kami ini perusahaan yang bergerak di bidang kalau kami nyebutnya namanya crowdsourcing. Jadi crowdsourcing. Crowd kerumunan. Iya. Crowdsourcing. Jadi awalnya waktu pandemi itu idenya awalnya tuh kami sedih lihat banyak teman-teman yang nggak bisa kerja kan, kayak Gojek, kayak ya apa namanya teman-teman yang di lapangan kan banyak nggak bisa kerja. Jadi bagaimana sebenarnya waktu itu idenya AMN itu kita memberikan tambahan income untuk teman-teman itu. Dan sekaligus waktu itu karena saya kebetulan waktu itu juga masih aktif bekerja ya. Masalahnya di perusahaan kan dalam keadaan pandemi seperti waktu itu adalah bagaimana kami membuat sistem yang efisien dan fleksibel, bisa variabel lah. Intinya waktu itu seperti itu. Jadi awalnya itu kami trial itu ke teman-teman yang tukang parkir Gojek di Ampel waktu itu, kawasan wisata Ampel. Jadi pagi itu mereka bisa ini apa namanya majang dulu merchandising, terus kemudian siangnya baru parkir kalau ada tamu waktu itu. Jadi dari situ mereka dapat tambahan sebenarnya di situ. Nah, karena mungkin saya yakin teman-teman tahu lah startup kita begitu ada pendanaan seperti kayak gitu. Nah, tuntutannya kan macam-macam tuh. Ya, akhirnya apa yang bisa kita jalanin bisnis ya jadinya makanya kami sebutnya kami penyedia solusi lah. Jadi mulai dari selain aplikasi kami juga BPO istilahnya, business process outsourcing. Jadi kami ngelihat ada ceruk market di Indonesia ini di mana sebenarnya kita ini di Indonesia ini jadi bukan subjek ya, objek. Kalau mungkin teman-teman lihat di Jogja, semua call center dunia nomor 1 di dunia, misalnya di Perancis, misalnya saya sebut aja merek ya, Teleperformance misalnya, atau dari Malaysia Fats itu masuk semua ke masuk semua ke Indonesia itu di Jogja semua. Mereka prosesnya jadi BPO. Di situ kami ngeliat kalau kami di Indonesia bisa, kenapa enggak?
Situlah jadinya kami mulai menyediakan, kami mendeklar diri kami penyedia solusi itu bukan hanya penyedia solusi jasa, manpower, tapi sekaligus aplikasi. Jadi integrated lah seperti itu. Khusus untuk sales ya Pak ya? Tidak sebenarnya, tidak untuk sales saja. Oke. Jadi karena kebetulan kalau kami melihat celahnya di marketing support tuh banyak yang masih bisa kita garap, dan itu juga karena berdasarkan pengalaman kami sebelumnya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang sales sudah biasa lah, namanya sales atau MD datang ke kantor pagi jam 8, tapi setelah itu ke warung kopi sampai jam 10 biasanya, nanti keliling sebentar, nanti jam 12 ke musola atau ke masjid. Tasnya gede-gede itu isinya bantal kadang-kadang. Mau buat tidur ya Pak ya? Nakal-nakal anak-anak ini ya. Nanti siang mau jalan alasannya toko tutup, biasanya seperti itu. Nah sebenarnya dari dari masalah seperti itu kami coba memberikan ya solusi lah. Ya makanya BPO tadi itu business process outsourcing. Oke. Sebenarnya arahnya kita ke sana, tapi ya marketnya mungkin di Indonesia belum semuanya ready perusahaan ya, jadi kita ya siap aja. So far so good Pak, AMN. Alhamdulillah kita selalu bahkan pertumbuhan 1 tahun terakhir kemarin sampai 200-300%, 1-2 tahun terakhir. Oke, luar biasa ya. Iya, baik. Berarti ini sudah pas Bu Novi menghadirkan AMN, kita akan belajar hari ini tentang, kita balik ke topik kita ya Pak Adit, soal corporate culture kan ini ya. Betul. Corporate culture ya, dan itu sudah sering kita ucapkan, tapi ternyata belum semua perusahaan bisa membangun culture-nya masing-masing ya. Saya selalu mengingat, hati-hati kalau perusahaan tidak punya corporate culture, nanti karyawan yang akan bikin culture-nya sendiri-sendiri. Iya. Gitu, culture saya, culture-nya Nila beda-beda, nanti ketemu gegeran toh, gitu kayak gitu-gitu. Apa komentarnya untuk topik kita hari ini? Kenapa itu penting Bu Novi? Oke, jadi tadi Mas Aldi juga sudah membuka dengan bahwa penting sekali supaya kemudian terjadi values atau nilai yang sama yang nanti kemudian kita akan sepakati dan kita terapkan di dalam pekerjaannya. Karena kalau enggak, tadi tuh orang dengan latar belakang masing-masing yang mereka anggap paling benar gitu kan, bisa kalau fresh graduate ya dibawa dari keluarganya di lingkungan sebelumnya, atau kalau orang yang sudah kerja di perusahaan lama dia bawa culture lamanya. Nah ini kan sementara organisasi ini harus jalannya ke depan, harus meskipun orangnya sama berbeda-beda tetapi harus membawa tujuan yang sama, sehingga itu tadi cara berpikir, cara berperilaku, cara kita menyikapi sesuatu harus sama, dan itu yang diwujudkan ke dalam corporate culture itu Mas. Seperti itu. Gitu ya Pak Adit, kenapa banyak perusahaan kesulitan membangun budaya kerjanya atau budaya perusahaannya? Seperti tadi yang dijelaskan sama Bu Novi sebenarnya, balik lagi. Kita bentuk atau nggak kita bentuk, budaya itu pasti ada di perusahaan. Tinggal bagaimana mengarrange semuanya. Betul, begitu ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya ya kita diamkan saja ya, namanya budaya pasti akan muncul. Misalnya contoh paling gampang lah, saya kalau kerja di sini santai, misalnya seperti itu. Ya, itu memang udah budaya yang dari kebiasaan kan, dan kebiasaan tuh kalau dibiarkan sebenarnya, ya akhirnya jadi budaya. Ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau ya macam-macam, tidak seperti kami di AMN, kita masalah jam kerja tidak masalah karena kami penyedia aplikasi, jadi sebenarnya fleksibel balik lagi. Tapi tidak semua perusahaan bisa menerapkan seperti itu. Kalau perusahaan manufacturing nggak bisa tentunya. Mau fleksibel, mau seperti itu nggak bisa. Tapi kalau kami, karena memang jam kerjanya juga artinya kita harus ngikuti klien seperti itu, jadi ya memang budayanya misalnya contoh fleksibel, dan itu waktu saya melihat di AMN pun itu budayanya memang oke. Ya kita petakan dulu lah mana yang perlu kita perbaiki atau kita arahkan, mana yang perlu kita diamkan seperti itu. Dari pengalaman selama memimpin sebagai CEO-nya AMN begitu ya, Pak Adit, apa yang klien Anda sampaikan sebagai sebuah keluhan ketika mereka datang dan kemudian mereka ingin memanfaatkan jasa BPO Anda
terutama ini kaitannya lagi-lagi soal corporate culture. Apa sih masalah-masalah atau elemen-elemen apa yang seringkali masih jadi kendala sehingga perlu bantuan IMN, Pak? Ya, jadi kalau seperti biasa lah, pengambilan keputusan lama, misalnya contoh seperti itu. Sesederhana itu ya, Pak? Sesederhana itu. Kenapa sih kok misalnya klien menyampaikan keluhan seperti ini? Oke. Nanti kami sampaikan ke terlalu panjang begitu ya, Pak? Masih panjang seperti itu. Nah, di situ akhirnya kalau balik lagi, berarti budayanya memang seperti ini. Pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang tertinggi. Padahal ada banyak senior manager yang seharusnya masalah simple itu bisa diselesaikan di mereka seperti itu. Nah, kalau balik ke konteks corporate culture tadi, akhirnya kalau corporate culture itu kan yang kelihatan tuh artefak, gimmick lah. Oh, orangnya kayak gini, cepat respon kayak gini, itu hanya di luar. Padahal itu seperti iceberg ya, gunung es. Di bawahnya artefak tuh ada values. Nah, di bawahnya values tuh ada namanya belief. Saya ngikutin modelnya Edgar Schein. Kebetulan dulu ya waktu saya masih aktif di corporate. Jadi memang kita kan kalau mau implementasi apapun harus pakai konsep ya. Kita pakai seperti itu. Jadi nomor satu yang kami lakukan sebenarnya ya itu tadi. Clear dulu. Kita pengen pengambilan keputusan cepat. Ke beberapa senior manager. Anda salah ngambil keputusan, nggak masalah. Yang penting cepat dulu. Dan ada clarity. Mana yang boleh Anda ambil keputusan, mana yang harus konsultasi dengan level C. Misalnya seperti itu. Misalnya kayak urusan legal ya tentunya harus konsultasi. Kalau yang urusan-urusan misalnya problem solving ya mereka harus bisa seperti itu. Dan tentunya setelah jalan ini, clarity ini, nah mereka mau nggak jalanin. Nah biasanya kita ada monitoring ya, review. Monitoringnya tidak harus pakai form ya, misalnya review Nomor kedua menurut saya yang paling penting transparan ya. Kita dalam hal kayak gini, kalau kamu ngambil keputusan cepat, salah ya nggak apa-apa, nanti kita evaluasi. Bisa lebih baik seperti ini. Dan yang menurut saya yang paling penting sebenarnya konsistensi sih. Konsistensi. Yang paling terakhir ini bagaimana tadi senior manager dan yang lain itu benar-benar bisa harus ya itu tadi konsisten. Kadang-kadang terus terang saya sendiri kadang-kadang suka gemes. Loh, kok ada masalah gini, keputusannya kayak gini. Cuman kami harus konsisten kan. Kita empower mereka untuk ambil keputusan. Ya, harus support seperti itu. Apapun keputusan yang diambil. Ya, konsisten itu termasuk juga seperti yang dicontohkan barusan itu, konsisten itu juga tidak boleh bypass ya Pak ya. Betul, kadang-kadang yang misalnya sudah ada keputusan yang diambil, masa mau kita istilahnya kita rubah, kita anulir dengan segala kewenangan itu enggak, itu yang bisa merusak budaya. Ya, makanya kan ini kan bertentangan dengan konsistensi tadi. Kalau saya tidak masalah, yang penting kita review setelah itu. Yang penting direview. Bu Novi mau menambahkan. Iya, tadi Pak Adit kan sudah menyampaikan satu tadi itu tentang kecepatan pengambilan keputusan. Iya, purpose perusahaan yang tadi itu. Artinya ketika kita tahu bahwa kita harus bisa deliver produk atau jasa yang sesuai tepat waktu, sesuai yang kita sepakati, kemudian dengan kualitas yang baik seperti itu misalnya, terus juga mungkin dengan harga bersaing. Nah, ketika tujuannya ini nilai-nilai yang dipakai adalah ini, maka tadi itu bahwa values-nya ini harus dipegang gitu loh Mas. Tujuannya seperti apa. Nah, kemudian ini yang akan pelan-pelan diinternalisasikan membentuk perilakunya. Jadi tujuan perusahaan jelas. Terus kemudian tadi juga disampaikan konsistensi seperti itu, role model gitu kan. Jadi bagaimana leader itu memberikan contoh atas keputusan-keputusan yang sudah diambil. Clarity artinya keterbukaan yang seperti itu. Nah, itu menjadi sangat penting Mas. Termasuk juga ini menurut saya juga ya tadi komunikasi, terus penghargaan dan perilaku yang fair atas munculnya perilaku tersebut. Artinya ketika ini bagus maka ya dia harus dihargai, kalau tidak maka harus ada ditegur seperti itu. Ditegur artinya diluruskan kembali gitu Mas. Ya baik. Kita break dulu Pak Adit, Bu Novi, kita ke iklan dulu dan mengingatkan sahabat Merkuri kalau Anda mau sharing-sharing monggo ya.
Mudah-mudahan saya bisa mewakili rasa ingin tahu Anda untuk bertanya-tanya ke narasumber. Kalau Anda ingin bertanya langsung silakan 0315620096 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah menyebut-nyebut Pak Aditya dan juga Bu Novi menyebut-nyebut kata konsisten, ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke Pak Adit. Pak Adit, apa tantangan dalam membangun budaya yang konsisten di organisasi? Apa saja tantangan-tantangan yang sering mengemuka begitu? Kalau kita ngomong tantangannya ya konsistensi itu sendiri. Gitu ya. Sebetulnya Tidak bagaimana- konsisten berarti tantangannya Betul, Pak ya. jadi ya betul. Nomor satu itu yang paling penting menurut saya sih penyamaan visi dulu ya. Penyamaan istilahnya pola pikir Pola pikir. dari manajemen kita, benar nggak, setuju nggak dengan pola organisasi yang kita buat seperti ini? Ya. Itu dulu sih. Artinya menyatukan pola pikir seluruh karyawan itu jadi tantangan Betul. yang pertama. Terutama di yang menurut saya yang top ya. Apalagi kita mau berubah perilakunya teman-teman seperti itu, karena ya balik lagi tidak semua orang itu siap untuk perubahan. Paling simpel gini lah, kami nyiapin contohnya paling gampang kami kan coba terus berinovasi ya, kan aplikasi seperti itu, termasuk HRIS ya misalnya kayak gitu. Dan memang ciri aplikasi yang kami buat tuh selalu harus yang betul-betul berdasarkan situasi dan pengalaman di lapangan. Kita nggak cuma ada model kita tiru, kita buat gitu. Saat ini kami sedang menerapkan e-signing. Jadi tanda tangan digital untuk kontra seperti kayak gitu ya. Karena area cover kami kan hampir seluruh provinsi di Indonesia ini kita siapkan e-signing. Itu pun banyak yang biasa yang tanda tangan. Itu tinggal klik. Itu kerasa nggak enak. Jadi resistansi terbesar itu dari teman-teman yang biasa tanda tangan. Padahal, loh, ini kan mempermudah kalian untuk buat pekerjaan daripada harus tanda tangan seperti ini gitu. Tapi ternyata ya tadi mungkin ya itu. Dalihnya bisa macam-macam ya. Nanti lah dipalsu ya apa? Betul, macam-macam lah alasannya. Dan e-signing pun kan memang kan ya pasti resmi, balik lagi. Kita harus yang ikut vendor juga yang ikut terdaftar di Kominfo. Tapi balik lagi, banyak orang yang kalau saya bahasanya di perusahaan tuh ini mental amtenar. Amtenar. Iya. Mental doro biasa duduk, terima, tanda tangan kayak gitu. Mana di ini, wah ternyata banyak juga yang kayak gitu. Nah ini harus balik lagi, harus kesepakatan. Ya. Atau dengan kita coba budaya yang lebih misalnya egaliter ya. Oke, kita buka akses semua HRIS data ke beberapa karyawan. Pertentangan juga banyak tadi. Ya, oke. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya, silakan Mas. Dengan Mas Dewa ini Pak Ya. Adit. Ya, silakan Mas Dewa. Ya, mau nanya dengan Bapak CEO ini. Semoga langsung dijawab ya. Saya tidak diwakilkan oleh siapa-siapa. Hanya kalau saya nanya terus langsung di-cut, tidak boleh dijawab, itu lucu. Jadi Pak CEO, saya mau nanya ini bagaimana ini ANM ya? ANM itu apa? Perusahaan yang kuliner apa itu? Kue itu kan ya? Nggak salah, snack itu ya? Yang saya tahu itu ya. Bukan Pak. Itu bagaimana itu? ANM itu bukan kue Pak ya? Bukan. AMN Mas. Ini perusahaan outsourcing. Ya, BPO. Outsourcing. Ya, BPO, Oh, iya. outsourcing Oh, iya. BPO. Oke. Saya kira yang biskuit ANM itu kan ada kan? AIM itu Mas. Oh iya. Kurang jauh jenengan dolennya Mas. Iya. Ya wes. Saya tanyakan adalah gini, bagaimana tentang komitmen apa ya dari contoh suatu peraturan yang sebenarnya itu tidak bisa dirubah, tapi dari pihak perusahaannya Bapak ini memang mau nggak mau kan, contoh komitmen itu yang dimaksud apa? Komitmen dalam visi dan misi atau komitmen dalam melakukan perubahan apa istilahnya ya, program kerja. Karena sekarang ini kan kalau kita mengcompare sama dunia digital ada yang perubahan, dan beberapa pasar ini juga masuknya sekarang oke lah, kita mau masuk semua lini, semua pasar ya untuk target. Tapi kan
ternyata sekarang mayoritas ini kan Gen Z terus milenial ini kan sudah menjadi mayoritas gitu loh. Baby boomers dan masyarakat Gen X itu kan sudah mungkin sudah jadi minor ya, sudah mulai banyak yang berkurang. Nah, untuk kembali lagi ke bagaimana komitmen ini bagaimana Pak? Untuk apakah mau nggak mau tetap nggak apa-apa, tetap aja dengan komitmen kita dari awal kan. Mungkin Bapak sudah senior, sudah sebenarnya itu sudah diwakilkan oleh yang generasi anaknya Bapak atau ini mungkin definisinya sudah jadi kakek lah ya. Tapi kan Bapak masih punya komitmen bahwa bisa kok, ini kita tetap bisa bertahan kok dengan sistem kita. Nah, ini apakah terus Bapak juga harus berpikir lagi, ini kelihatannya kalau kita begini terus, harus kita punya inovasi ini gitu loh. Nah, seperti kita lihat bahwa beberapa produk besar di luar pun dia harus nge-rebranding, merubah logo dan merubah tagline, slogan gitu ya. Nah, kalau yang komitmen yang saya dimaksud sama Bapak ini apa? Lalu kedua masalah di terakhir, bagaimana bila di dalam struktur Bapak, mungkin di, saya ngomong HRD ya, mungkin di manajer marketing atau manajer sales, jadi itu kan masih tingkatan di bawahnya Bapak langsung. Ternyata itu ya memang orang lama gitu ya. Ada beberapa sistem dia itu salah sebenarnya. Tapi kan Bapak tahunya pokoknya oh nggak apa-apa kok, marketing saya tetap profit, ada kenaikan kok, surplus kok di sales kami. Nah, tetapi sebenarnya kinerjanya mereka itu menekan anak baru dan menekan beberapa orang-orang yang sebenarnya baru rekrutmen terus langsung wah ini nggak bisa begini ya. Kalau itu kan nggak terdengar sama Bapak ya. Tapi kalau akhirnya terdengar, Bapak sampai tahu gitu ya, loh kok begini akhirnya. Selama ini Bapak tahunya perusahaan profit bagus dari laporan-laporan, tapi ternyata ada beberapa sistem yang mereka ini kayak mengkanibal dan menekan dengan tajam. Dan ini orang lamanya Bapak. Tetapi anak baru ini potensi, Bapak ngeliat juga di CV-nya. Ini anak juga bagus loh. Ini juga nggak main-main loh IPK-nya. Tapi kok diginikan sama seniornya perusahaan saya gitu loh. Menurut Bapak bagaimana? Tetap membutuhkan interview pihak anak baru ini untuk ditanyain sebenarnya ada apa sih, atau cukup udah kata seniornya pejabat saya aja deh, kalau maunya dia ngomongnya gini begini aja. Apakah perlu Bapak cuma satu suara mendengarkan, apa perlu dua suara dipanggil juga terpisah lalu ditanyain, oke, kita ketemu titik temunya, kita temukan berdua, kita ngomongin balik. Itu bagaimana Pak keputusannya? Dari kasus yang saya tanyakan ada dua ya, tadi soal komitmen dan bagaimana bila ternyata ada kesalahan pelaku dari pihak staf lama Bapak, tapi sebenarnya Bapak tahunya laporannya bagus. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Ini kayak ujian ya. Pak Adit diuji, silakan. Soal komitmen. Iya. Ya tadi seperti saya sampaikan, komitmen itu sebenarnya kan kesepakatan awal dulu dengan tim senior manajemen, kemudian kita biasanya dan jangan salah, saya pun sering nggak sepakat dengan antara senior manajemen yang lain tuh nggak sepakat sering. Jadi bahkan sering kami buat kesepakatan bahwa kami tidak sepakat. Terus? Oke, kita nggak sepakat, jadi oke, berarti biasanya kita coba cari jalan tengah akhirnya. Oke, misalnya kita coba mau masuk ke suatu segmen baru, tadi saya cerita ya, misalnya ada BPO tadi, misalnya kita mau coba masuk, saya mengarahkan, kelihatannya ini pasar yang belum jenuh, misalnya call center misalnya seperti itu. Kami ngelihat misalnya contoh banyak sekali aturannya, regulasi yang harus dipenuhi seperti itu. Intinya ada investment lah, harus seperti itu. Nah, ada senior manager yang sepakat misalnya. Saya tidak sepakat. Dan kita waktu diskusi akhirnya kita sepakat untuk tidak bersepakat. Nah, akhirnya oke, kita cari jalan tengahnya seperti apa misalnya. Oke, apakah kita menggandeng pihak luar dulu yang punya izin segala macam, sedangkan kita punya teknologi seperti kayak gitu. Ya intinya kesepakatan tuh harus dibuat dulu menurut saya sih. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana komunikasi tadi. Sama tadi yang nyambung ke pertanyaan berikutnya tadi, yang sebenarnya sih fenomena seperti tadi orang lama, orang baru tadi ya, sebenarnya sih saya pikir terjadi ya di semua perusahaan banyak. Kalau menurut saya sih bagaimana sebenarnya tadi itu kita sebagai ya yang dipercaya sekarang menjalankan organisasi, memimpin pergerakan roda organisasi di perusahaan ini, yaitu kita sebenarnya tahu nangkep sebenarnya apa sih fenomena yang terjadi. Jadi membaca laporan keuangan saja menurut saya tidak cukup, atau membaca hasil report saja tidak cukup. Jadi benar-benar tahu, apalagi saya juga
Sebelumnya ya saya mulai berkarir itu juga saya dulu awal berkarir jadi sales. Saya sales engineer dulu untuk BlackBerry, tapi di O2 di Cardiff waktu itu. Saya jalan, kemudian saya mulai dari start juga, dari HR saya mulai, kemudian sampai brand manager, kemudian sempat balik lagi jadi HR seperti kayak gitu. Jadi fenomena seperti tadi terjadi lah, dan ya itu balik lagi, kondisi di lapangan tidak pernah bohong. Nah, kalau masalahnya seperti itu sama sih sebenarnya terjadi. Jadi kita punya bisnis ya, kita golongkan misalnya bisnis klasik seperti itu. Harapan kita pakai, kalau tools itu pakai BCG Metric Bu, pasti Bu Novi familiar lah. Jadi kita ngelihat mana sih produk kita yang lagi jadi star, yang Casco mana nih, misalnya kita lihat. Jadi dan biasanya kebanyakan di antara service atau produk itu kebanyakan banyak di kuadran atau metrik di question mark atau di dog. Nah ini bagaimana tantangannya ngerubah, ya kadang-kadang memang ya dog ini antara kayak mau dilepas sayang, sebenarnya kita ngerasa masih ke depan di ini ya, tapi memang ya itu butuh kesepakatan lagi. Oke, ini kita biarin dulu lah untuk showcase kita tahu ini kita rugi, kita nggak jalan kayak gini, tapi kita yakin si potensinya ada, coba nggak apa-apa kita keep dulu sampai certain time seperti itu. Ya memang kadang-kadang memang kelihatan gantung, tapi kita punya ya tadi itu udah ada plan sih seperti kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau kami ngelihatnya misalnya tadi seperti itu ya, misalnya cara jualan nama, caranya misalnya seperti ini. Kalau kami ngelihat lebih baik digerogoti oleh teman di perusahaan sendiri daripada digerogoti sama kompetitor. Oh gitu. Kalau saya, Oke. kalau kami berpikirnya kesepakatannya daripada marketnya digerogoti oleh kompetitor, lebih digerogoti oleh perusahaan sendiri. Untuk balikannya lebih mudah gitu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya kan gampang seperti itu. Sama, kami juga sering dapat klien yang modelnya masih ya kayak tanda kutip outsourcingan, suplemen power seperti itu. Tapi pelan-pelan kami konversi ke model BPO. Kita tawarkan aplikasi, misalnya jalan kayak gitu. Ini loh, monitoringmu seperti ini, lebih enak, misalnya pengambilan keputusanmu lebih enak seperti ini ya. Kita pelan-pelan kita berusaha ke sana. Memang balik lagi, cuman ya tadi itu kalau memang balik lagi, masa klien mau ditolak, misalnya ada kayak gitu. Selama nggak ini sih. Oke, kalau yang soal ini Pak, tadi ada misalnya manajer mesti hire orang, ternyata ini orangnya misalnya potensial, tapi entah kenapa manajernya menganggap yang senior nggak oke. Nah, sebagai pengambil keputusan lebih tinggi, misalnya Pak Adit akan tetap menggunakan haknya atau tetap membiarkan si atasan ini, ya udahlah itu kewenanganmu. Kita lihat saja nanti hasilnya. Lebih pilih mana Pak? Kalau makanya balik lagi tadi, kalau kita sedang tadi menerapkan ke istilahnya tadi konsisten, keputusan tadi konsisten, mau nggak mau harus mengikuti alur. Pak, ini mumpung nyambung, sebenarnya yang level atas atau yang bawah yang lebih susah diajak konsisten Pak? Artinya level atas karena mereka punya kewenangan sehingga iso ini aturan-aturan bypass. Mana Pak pengalamannya jenengan? Biasanya malah yang susah itu yang atas, yang middle. Oh, yang tengah malah. Oh. Yang tengah ya tadi itu kan, makanya kadang-kadang kalau di perusahaan saya sering diskusi ini mental amtenar kayak gini ini ya sebenarnya teman-teman justru mental yang di tengah-tengah ya Pak, yang amtenar ya Pak ya. Okay. Nah ini caranya membawa, misalnya kayak kasus contoh, kita sering banyak interview kayak gitu, atau saya mutusin rekruternya no. Tapi karena kita tahu ke depan bakal seperti apa dan kita butuh bakal orang seperti ini, biasanya keputusannya sudah no. Oke, no untuk posisi ini. Biasanya saya ajak diskusi sih. Saya akan jelaskan lagi bahwa ke depan kita ada kayak gini-gini. Oke. Biasanya kadang-kadang dealnya, misalnya dia punya preference kandidat seperti itu, ya oke, go dengan preference kandidat. Oke. Yang ini kita ambil, misalnya tetap. Tapi balik lagi, sesuai nggak dengan ini kita gitu. Rules-nya gitu ya. Betul. Oke. Bu Novi, kita boleh tidak sepakat loh. Kalau Bu Novi nggak sepakat, boleh, silakan. Oh, dari diskusi ini tadi sebenarnya tidak ada sepakat tidak sepakat gitu ya. Saya cuma mau menambahkan aja bahwa
barusan yang disampaikan Mas Adi pertanyaannya mana sih yang lebih susah gitu. Nah, menurut saya ya itu tadi, kalau yang di atas itu kan sebenarnya orang yang lebih komit ya. Yang di atas ini sebenarnya jumlahnya tidak banyak, yang di top gitu kan Mas. Dan relatif biasanya kalau menurut saya sih perbedaan itu tidak dinyatakan secara terbuka sampai ke bawah gitu. Jadi sebisa mungkin itu mereka akan solid gitu. Jadi kalau yang di bawah, sebenarnya kalau di bawah itu karena dia tinggal melaksanakan Mas gitu. Jadi istilahnya kayak tentara gitu ya, dia tinggal ngikuti arahannya gimana gitu. Nah komandan-komandan batalionnya inilah yang mungkin juga yang harus, mungkin karena saya ngelihat mungkin kalau di tempat Pak Aldi juga karena berdirinya 2019, terus kemudian saya percaya bahwa yang di senior manager atau tengah-tengahnya BOD min 1 mungkin juga min 2-nya itu adalah para orang yang sudah berpengalaman dari company-company yang lain, sehingga mereka di jabatan yang cukup tinggi, artinya juga secara usia ini cukup matang, pasti mereka juga bawa budayanya masing-masing. Balik itu lagi Mas gitu. Nah karena ini tadi itu menjawab juga pertanyaan Mas Aldi tentang apa sih biasanya tantangannya ini budaya, mengimplementasikan budaya. Salah satunya yaitu tadi karena perbedaan yang cukup besar dari masing-masing, sehingga itu tadi menjadi susah untuk kemudian kita bisa mudah untuk bisa jalan bersama seperti itu. Gitu. Ya, antara lain gitu sih kalau saya rangkai dari yang kita diskusi tadi, ada beberapa hal yang kemudian saya coba gabungkan menjadi seperti itu gitu Mas Aldi. Oke, baik. Kita kembali break untuk ke pesan-pesan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Pak Dino. Saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah mungkin budaya kerja yang nyaman friendly bisa berjalan beriringan dengan target maksimal hasil tinggi? Mungkin bayangannya Pak Dino itu kalau nyaman friendly gitu ya wis santai gitu apa gitu. Gimana Pak Adit? Atau Bu Novi dulu? Iya. Saya nyoba jawabnya dengan ini Mas, kalau kita bilang tuh pakai matriks gitu ya. Yang bawah ini kalau ini sumbu X-nya itu performance oriented kayak gitu. Yang sumbu Y-nya ini adalah people oriented. Itu kan yang jawab pertanyaan itu tadi gitu. Nah, kalau dibagi 4 gitu kan, berarti kan dibagi 4 tuh artinya berarti ada yang performance orientednya rendah, ada yang tinggi, sama yang people orientednya rendah sama tinggi. Ada tinggi. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan Pak Dino tadi berarti adalah yang performance-nya tinggi dan people orientednya tinggi. Nah, ini kondisi yang ideal Mas gitu. Yang itu tadi saya katakan produktivitasnya terjaga, terus mereka juga bersemangat, gitu kan, mereka happy untuk melakukannya. Lalu kemudian kalau yang tadi apakah mungkin yang ini budaya kerja yang nyaman friendly bisa berjalan beriringan dengan target maksimal hasil tinggi. Yang tadi itu berarti yang performance-nya tinggi juga kemudian people orientation-nya tinggi. Nah, pada kenyataannya tidak banyak yang bisa seperti itu. Ini yang harus saya sampaikan gitu. Dan mungkin masih banyak juga yang masih dalam proses menuju ke sana gitu. Harusnya sih itu yang memang paling itu yang ideal akan gitu dicapai seperti itu. Nah, bisa jadi dalam prakteknya masih dalam proses, misalnya performance tinggi tetapi people orientation-nya rendah seperti itu. Jadi orang yang kemudian masih merasa bahwa kerja ini kok targetnya terlalu tinggi, sementara ada hal-hal yang secara pribadi mereka itu masih belum terlalu happy dengan situasinya seperti itu. Misalnya kurang, kalau kita bicara di SDM tuh misalnya pendekatan secara bukan personal ya, tetapi kemudian misalnya kejelasan target, komunikasi dari atasan ke bawahan, coaching, feedback yang sepertinya itu yang masih kurang, sehingga kemudian dengan performance yang tinggi mereka merasa bahwa beban kerjanya terlalu tinggi, dianggap terlalu terlalu menekan buat mereka seperti itu. Tapi juga ini tadi ada yang misalnya people orientasinya tinggi gitu ya, tetapi hasil kinerjanya rendah gitu. Nah, ini kan juga tidak baik buat baik perusahaan maupun buat karyawan. Betul. Seperti itu. Bayangkan, wah happy bosnya, halo apa kabar, baik-baik, kita jalan-jalan nonton bareng gitu ya, nggak ada yang dimarahi, tapi kemudian nggak tercapai hasilnya, gajiannya nggak lama gitu kan kalau seperti itu. Dan ada yang tadi itu performance-nya rendah dan people orientasinya rendah. Nah, yang ini kan yang sudah inilah yang blunder gitu Mas. Seperti itu. Mungkin saya jawabnya seperti itu, Pak Adit akan melengkapi dengan yang lainnya. Itulah kenapa perlunya Anda berteman dengan
Magnet Solusi Tenggara, Betul. dan juga AMN Aditama Mitra. Mitra, ya Nusantara ya. Pak Adit gimana komentarnya? Oh, saya coba ngambil frameworknya dari tadi. Dari Bu People Novi. dan performance. Iya, iya. Cuman saya nyorotinnya dari leadership. Saya ambil konsepnya John C. Maxwell, 5 level leadership. Kalau level pertama, John C. Maxwell bilang kan, itu orang menghargai leader atau pimpinan tadi karena SK-nya. Ini pakai bahasa saya ya, gampangnya pakai SK-nya. Jadi Otoritasnya. saya pimpinanmu loh, saya punya SK. Itu level 1. Level 2, orang menghargai leadernya karena dia suka. Oh, bosku baik ternyata. Mungkin suka traktir kayak gitu kan. Nah, ini benar kalau balik ke matrix tadi, orang-orang yang people oriented dari level 1 ke level 2 akan cepat banget. Karena dia kan disukai oleh orang. Tapi orang-orang sekaligus yang performance oriented tadi, itu ke level 2-nya biasanya susah. Begitu naik jadi leader atau jadi manager atau supervisor, langsung target. Alat ukur biasanya kayak gitu. Nah, ini level 2 ya. Nah, level 3 itu ternyata kalau bosnya selain baik juga, ternyata kita bisa mimpin tim ini dengan perform. Jadi dia udah mulai ada balancing antara people dan performance. Dia bisa balancing antara, ya balik lagi, tangan kanan dan tangan kirinya leader ini kan dua hal kan. Kanan biasanya people, satu ya performance. Bisa kita dituntut dua hal tadi kan. Nah, level 4 berikutnya ternyata ini lebih seru lagi nih. Saya kebetulan dulu leader saya minimal orang-orang yang seperti ini nih. Ternyata saya under dia, saya benar-benar well developed loh. Saya berkembang. Jadi biasanya leader yang bagus tuh kalau coach itu kayak Mourinho lah. Dia tahu nih Ronaldo dia bawa dari Porto kan, ini Ronaldo bisa jadi superstar kayak gitu. Sama leader juga harusnya bisa tahu nih, ini kelebihan orang ini di mana. Artinya pada level-level lebih tinggi people oriented lebih oke ya Pak ya? Sebenarnya ya harus balik lagi balancing. Tetap harus balance. Betul. Jadi kita ngomongnya sudah inilah apa istilahnya, kita ngomongnya sudah mulai konseptual. Kita ngomong udah people development kalau di level 4 ini. Kalau level 5 nih yang adore, mengagumi, ya kayak kita lah, misalnya orang muslim mengagumi masih Nabi Muhammad misalnya, orangnya udah gak ada, pikirannya masih kepake sampai sekarang, inspirasi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau balik lagi tadi, bagaimana tadi jalan seperti itu tadi, kalau leadernya menurut saya, kalau leadernya paham tadi dengan konsep leadership tadi yang seperti jelaskan Bu Novi juga, bisa balancing antara people dan performance, mestinya nggak masalah sih. Saya pernah yang alami juga, ya kami juga di AMN dikejar-kejar target. Sebelumnya karena ada investor kayak gitu, ya kita kejar target. Atau nggak usah investor lah, kita punya bunga masuk bank aja pinjaman pasti kejar target sama bank. Antara performance sama ini. Tapi kan balik lagi bagaimana kita balancing tadi. Tapi kuncinya sebenarnya kalau menurut saya sih pengalaman selama ini yang susah itu bagaimana tadi ngerubah mindsetnya leader ini bahwa leader itu kayak kamu orang tua loh. Kalau anakmu naik panggung, bukan kamu yang naik panggung loh. Penghargaan kita orang tua itu senang. Sama kebanggaan orang tua, anak saya masih kecil misalnya, kelas 1 itu, saat dia bisa lari sendiri itu bukan saya yang juara lari ngalahkan dia, tapi saat dia bisa mengalahkan saya lari, saya bahagia. Nah, konsep leadership itu sih menurut saya salah satunya yang penting banget. Bagaimana tadi, saya banyak kebetulan memang punya pengalaman di perusahaan bagaimana kita pressure tinggi, kerja itu kayak kejar-kejaran, tapi kita enjoy. Sayangnya masih banyak leader yang kemudian mengajak anak buahnya bersaing. Nah, memang banyak yang seperti itu. Nah, itu dia yang betul. Kan rasanya nggak ikhlas kalau ngelihat anak buah kita tampil di panggung, kita cuma bagus. Ya nggak bisa kan? Kan ini Indonesia. Padahal tugas leader itu mengembangkan bawahannya. Nah, itu dia. Mengembangkan leader yang baru setelah dia gitu. Iya. Oke, ini ada Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana cara mengelola konflik kerja di lintas generasi di perusahaan Bapak, Mas? Berarti untuk Pak Adit ini. Karena Gen Z lebih banyak menuntut cara kerja yang fleksibel, sementara yang generasi senior tidak se-fleksibel Gen Z. Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul gitu ya. Kalau di AMN, Gen Z-nya udah mulai banyak Pak? Mayoritas. Mayoritas? Mayoritas Gen Z kami. Oke, berarti
Bapak nggak bisa apa-apa, harus ngikutin Gen Z ya? Ya enggak juga. Oh, enggak juga. Silakan dijelaskan, Pak. Kalau balik lagi sebenarnya ya harusnya menurut kami sih yang udah senior-senior, contohnya aja lah. Kelihatan kan beliau berdua ini bukan Gen Z kan? Bukan, Pak. Iya, loh. Tapi dari saya masuk sampai tadi kalau Baby boomers ini, Pak. Kalau rekan-rekan perhatiin, mainan sosial media karena Ya, dititipi ya, sama tim sosial media kami untuk ngeliput acara ini. Gitu. Oh. Nah ini contoh ya bagaimana tadi kami yang bukan Gen Z pun harus ngikuti ya. Memang zamannya seperti ini. Iya. Ya kalau saya sih ya apa ya perbedaan pasti ada lah. Ya kayak kita dengan anak kita lah. Kita kan mungkin dididik dulu disiplin, harus jam sekian bangun dengan ada ini gitu loh. Kalau saya sih ya ngelihat teman-teman di kantor yang penting udah nggak apa-apa, not working hard. Smart. Artinya nggak peduli generasi, semua harus mengarah pada ini kemajuan teknologinya kayak gimana nih. Betul. Kita mau nggak mau, suka nggak suka ya yang ini yang ada, semua harus mengarah ke tujuan yang sama gitu ya Pak Adit. Betul, ya? dan mama mau nggak mau ya itu kita contoh tadi ya leader harus ngikutin kayak saya misalnya anak-anak, Pak ngapain pakai PowerPoint buat presentasi kayak gitu. Wah gimana nih? Ya mau nggak mau belajar dari ChatGPT apa-apa misalnya buat desain kayak gitu. Masa mau buat desain minta tolong anak-anak, tolong buatin Canva kayak gitu, ya pegang meskipun agak susah, Kaku-kaku ya. kaku-kaku tapi ya ini kalau biasa ya bisa juga. Ya. Jadi nggak ya itulah apa ya kalau kami sih yang selalu berpikir bahwa tadi itu mereka mitra kita. Ya, oke. Jadi Bu Novi, kalau ada anak-anak yang izin pakai email jangan dimarahin ya. Loh, kalau izin pakai email nggak apa-apa. Resign izin pakai email, mau resign izin resignnya tuh pakai email. Terus ada di ruangan yang tidak lebih 5 meter. Oh, kalau resign jaraknya, ya keterlaluan lah ya kalau itu ya. Oke, kita balik ke laptop. Bu Novi ada komentar nggak untuk ini Pak siapa tadi? Pak Herman. Pak Herman ya. Oke, untuk generasi ini tadi. Iya. Perbedaan generasi. Kemungkinan konfliknya kan ada kalau misalnya generasi yang non Z itu kemudian tidak bisa menerima cara-cara kerja anak-anak Gen Z yang sesuai dengan zamannya gitu loh. Iya. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak ya ini dibahas. Betul. Terus kemudian kuncinya sebenarnya adalah pemahaman bersama gitu, pemahaman bersama di mana kalau orang yang muda kita manfaatkan untuk kreativitasnya, kemajuan teknologinya, terus originalitasnya. idenya. Karena mungkin kita nggak pernah mengalami karena zaman kita nggak ada atau zaman kita tidak memungkinkan gitu. Kita kelihatannya sudah mengkotak-kotak kita gitu ya. Saya Kami yang jadi aja. Iya. Kami semua ini. Saya ketawa sendiri dengar itu. Nah, sementara mereka juga harus melihat bahwa generasi sebelumnya itu punya wisdom gitu. Wisdom artinya pengalaman yang sebelumnya gitu. Nah, sering terlibat proyek bersama seperti itulah. Kayak saya nih Mas, orang yang nggak seneng nonton, tapi anak-anak itu kalau ngajak keluar tuh mesti nonton. Iya. Ya, jadi dengan berat hati setelah 4 permintaan baru 1 saya bisa join. Meskipun di dalam gedungnya tidur. Enggak sih. Enggak, ya nonton pokoknya juga nontonnya harus yang lucu-lucu. Horor nggak seneng? Enggak. Oh, nggak seneng horor. Jadi misalnya seperti itu, mentoleransi yang karena itu sebenarnya membuat kita bisa ngeblend sama mereka gitu Mas. Di cara-cara yang seperti itu. Sukanya makan ini Mas, micin-micin kayak gitu. Ya ampun, makan kok micin-micin ini saya lidah saya ini sudah ini berkobar-kobar kalau ngelihat makanan yang micin-micin kayak gitu. Ya paling nggak mereka makan, saya duduk terus ya komentar-komentar gitu. Kapan-kapan tapi bawanya jangan yang seperti itu gitu. Seperti itu sih Mas ya. Cara-cara mendekatkan diri supaya kemudian tidak ada jarak. Intinya seperti ketika tidak jaraknya itu menjadi makin dekat, maka komunikasi insya Allah akan lebih baik juga kayak gitu. Ya, itu yang juga dicontohkan oleh Mas Edi dan Mbak Rena di AMN ya, Mbak Adit ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, meskipun beliau ini rank 1, tapi ya untuk ini perintahnya bisa dari Gen Z-nya gitu, dari anak-anak multimedianya gitu ya. Oke, ini ada Pak Abid. Selama ini produktivitas sering diartikan bekerja lebih cepat dan lebih banyak. Menurut Bapak dan Ibu, untuk berdua ini, produktivitas yang sehat itu seperti apa Pak Adit?
Kalau saya sih melihatnya lebih bukan ke result ya, tapi proses sebenarnya. Proses. Oh. Proses. Jadi Iya, kayak iya, iya. ya tadi kalau saya kasih contoh, pengambilan keputusan yang tadinya butuh 3 hari, ini bisa hanya hitungan jam. Ini kan berarti sudah result seperti itu. Dan saya yakin tuh balik lagi istilahnya ke customer satisfaction yang kita nggak bisa ukur juga. Nggak semuanya bisa kita buat pakai kuantifikasi ya, kita pakai number seperti kayak gitu sih. Menurut saya sih yang paling simpel contohnya seperti itu. Jadi tidak harus tadi berupa numbers tadi, karena banyak hal yang tadi itu kalau kita bicara organisasi ini kan kayak makhluk hidup ya, sebenarnya kayak makhluk hidup. Jadi bagaimana ada interaksi, ada ya tadi culture-nya tadi, ada ininya ya, kita tinggal atur aja sebenarnya. Oh, sebenarnya kalau bisa dibilang ada proses di situ ya sudah good. Kalau saya percaya banget bahwa yang namanya good proses itu pasti otomatis hasilnya good ini ya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, gitu ya, betul ya. Oke, sebagai closing statement Pak Adit, dari topik kita hari ini budaya kantor resep rahasia kerja lebih produktif apa? Ya, kalau dari saya sih, bagaimana tadi sebagai kita pelaku di perusahaan, bukan hanya seorang pimpinan, kita tadi bisa membuat budaya perusahaan yang positif. Ya. Karena itu penting bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita positif sebenarnya balik lagi branding ke personal branding kita kemanapun, nah ini jadi positif baik. Gitu ya. Oke. Matur nuwun Pak Adit. Bu Novi sekarang. Oke, jadi kalau dari saya, karena kita sudah membahas tentang budaya pagi hari ini, saya berharap bahwa ya ini menjadi insight dan jangan dianggap sesuatu yang mungkin sulit dijalankan gitu ya. Terus jadi nyari-nyari. Ini sebenarnya budaya kerja di perusahaan saya apa ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman kebetulan pengelola HR ya, monggo silakan diramesi bahasa Jawanya gitu ya. Artinya ditarik kira-kira budayanya apa, karena dari pengalaman saya kadang budaya itu tidak dinyatakan gitu. Tidak semua bisa menyatakan kita di sini menerapkan atau budaya ini yang kita pakai di organisasi kita. Kita tidak semua seperti itu. Nah, silakan ini tadi coba dicari kira-kira budaya itu adalah nilai-nilai yang disepakati untuk dijalankan, untuk di keseharian, mengambil keputusan, berperilaku, pedoman berperilaku seperti itu. Jadi mungkin sambil bisa dicari kira-kira budaya apa, sehingga kemudian budayanya apa saja, sehingga kemudian itu bisa makin diperkuat dan itu yang banyak diimplementasikan seperti itu. Jadi itu yang banyak dijalankan supaya kemudian menjadi penguat dari apapun strategi yang dijalankan perusahaan, karena strategi juga nggak bisa jalan tanpa budaya kuat yang mendukungnya gitu. Ya, oke, baik. Kita sambung dengan mengingatkan sahabat-sahabat Merkuri untuk MSI, ada barangkali ada yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat untuk join di pelatihan di apa begitu. Iya. Kalau pelatihan ini yang di bulan Agustus, yang terakhir nanti 30 Agustus itu kita jalan training for trainer selalu. Di September itu kita sepanjang September jalan yang manajemen SDM, sekretaris dan administrasi perkantoran, public relation, pelayanan prima, dan juga digital marketing. Ini adalah pelatihan dan sertifikasi BNSP seperti itu. Lalu kalau yang lainnya ya kita masih sama dengan service-service yang terkait dengan assessment seperti itu. Seperti sekarang kita sedang jalan assessment di satu BUMN seperti itu. Lalu kita juga nanti hari Jumat besok ada, Jumat Sabtu ada. Terus kita juga sedang report untuk assessment. Jadi kalau akhir tahun biasanya kan orang mau perusahaan pengen punya talent mapping gitu ya. Jadi punya talent siapa saja yang yang ada di organisasi kita. Nah, ini sudah dimulai dan mulai banyak proyek-proyek assessment. Jadi kalau mungkin juga di Desember ada proyek-proyek yang assessment yang belum pernah berkenalan dengan MSI bisa kontak ke kami gitu. Iya. Kontaknya di 0811 340 5557. 5557. Bu Novi ini namanya saya tambahin belakangnya Pak Adit, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Siap. Bu Novi Simatupang. Siap betul. Siang malam Kita tunggu semua panggilan. Simatupang, Mas. Kita semua Simatupang. Saya juga Simatupang di bidang masing-masing. Pak Adit juga pasti. Aditya Simatupang semuanya ya. Matur nuwun, matur thank you Pak Aditya Prasetyo. STMSC MM CEO PT Aditama Mitra Nusantara dan tim juga ada Mas Edi, Mbak Rena, terima kasih semuanya. Sukses terus untuk Aditama Mitra Nusantara, sehat-sehat ya Pak Adit ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti bisa diundang kembali. Siap. Ya. Ya, oke.
Sehat selalu. Ya. Baik, Bu Novi terima kasih Terima banyak. kasih Mas Aldi. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Sampai di sini talk show Solusi SDM. Saya Aldi mewakili para narasumber juga mohon pamit. Kita ketemu dalam talk show selanjutnya. Sampai jumpa.